على ما نوى به شيخنا سير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمنا وولينا ومهدينا والمسلمين خلوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Faslu Tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi wal muallim, adab penuntut ilmu dan adab seorang pengajar. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Ini penting benar nih lah kita, baik yang belajar maupun yang mengajar itu harus munhandak ada buah, maka harus menjalankan adab-adabnya. Sebab orang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu seperti orang bertanam. Berbuah atau kada itu tergantung adab. Jadi bertanam cangkal pastilah berbuah, tergantung adab. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu maka yaitu terbagi dua perkara. Jadi yang belajar ilmu terbagi dua bahagi. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Ini khusus untuk orangnya, si penuntut ilmunya. Yang kedua, adab beserta gurunya yang mengajar akan dia. Nah, jadi ada dua perkara lah tentang adab seorang yang menuntut ilmu. Pertama, khusus pribadinya. Kedua, khusus yang berhubungan dengan gurunya. Nah, adapun adab yang tertentu khusus untuk pribadinya atau dirinya itu 7 perkara. Jadi biar kadada guru, memang ini untuk pribadinya, untuk pribadi seorang murid. Maka murid ini kalau dari segi keadaan kekinian lah kontekstualnya yang wayah ini nih, murid itu ada dua macam. Ada murid yang bujur-bujur bakarinah sakulah di kita, kayak pondok-pondok pesantren. Nah, ada murid yang kita kadang memunduk, cuma hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, ini ada dua. Jadi dua cara ini ada sama. Kadakawa ditarapakan yang kayak di pondok model kayak orang yang di majelis ilmu ada sama. Jadi masing-masing ada kebutuhan yang berbeda. Bermula adab yang pertama khusus berkaitan dengan pribadi si penuntut ilmu, yaitu mensucikan hati daripada sifat yang kejahatan. Jadi hati itu dituntut untuk membuang yang kada bagus yang ada di dalam hati, dan segala perangai yang kecelaan itu tercela aja kita, yang ada di dalam hati seperti riya dan ujub. Riya itu minta nilai manusia, ujub rasa diri berisi kelebihan, dan kibir itu sombong, dan hasad iri dengki, dan lainnya.
daripada segala sifat yang tercela. Nah, jadi orang tuh menuntut ilmu, berumur-umur hidup menuntut ilmu, tapi penyakit hati ini ada di hati, maka pohon kada berbuah. Dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji. Nah, bila sudah kadada yang kada bagusnya, diisi dengan sifat yang terpuji, seperti ikhlas dan benar. Arti benar itu siddiq, dan zuhud. Zuhud itu artinya pemurah. Zuhud narannya, duitnya ada aja, cuma kada pemalar aja kita. Jadi jangan diartikan zuhud itu berpaling dari dunia, kada beisi dunia, kada lah. Biarnya kada beisi dunia, mun di hatinya hendak benar lawan dunia, cuma takdir menentukan lain, inya kada beisi. Lalu ibadahannya zuhud, kada, belum tentu. Ini itu kada ada di rumah. Rumah kada beisi, misal mobil kada beisi, motor kada beisi, baju selambar aja. Sekilas kayak orang zuhud meninggalkan dunia, padahal di hatinya jangan-jangan inya hendak benar lawan dunia nintu. Lain zuhud. Zuhud nintu rukunnya dua. Pertama, inya kada pernah memilih apa yang diberi Allah itu yang diterimanya dan disyukurinya. Satu, itu zuhud namanya. Oh, ada baju hanyar dipakainya, ada memilih ke baju buruk. Kenapa baju buruknya kada ada? Amun ada baju hanyar dan baju buruk, dipilihnya baju buruk, jangan-jangan ini ria, memilih baju buruk supaya orang pada akan zuhud. Nah, itu rukun pertama. Rukun kedua, inya kada memalarakan lawan yang ada. Nah, itu benaran zuhud. Ada sudah beisi, cuma ada ini bukan pilihannya, pilihan Allah untuknya, terimanya. Satu, imbang itunya kada memalarakan dengan yang ada. Ini hakikat zuhud narannya. Dan tawadu, dan lainnya daripada segala sifat-sifat yang terpuji, yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insyaallah taala di dalam kitab ini Jasidin. Nah, alhamdulillah kena dibahas kita masalah itu di dalam kitab ini Jasidin. Karena ilmu itu yaitu sangat setengah daripada ibadah yang batin. Nah, ya kalau dan tiada sah ibadah itu melainkan dengan suci daripada najis, seperti sembahyang. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan kainnya, pakaiannya. Jadi sembahyang itu mun ada pakaian badan atau tempat najis kada sah. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadah yang batin, maka yaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin. Jadi najis itu ada dua, ada hissi, ada ma'nawi. Hissi ini tuh ya yang kelihatan, teh cacak, teh ayam, teh tikus, itu hissi dan zahir, wajib dibersihi, kada kawa dibawa sembahyang. Yang ma'nawi ini tuh najis, penyakit hati, pahirian, ria, bahkan baunya itu lebih berbau daripada najis, kayak teh tikus dan lain sebagainya itu. Di dalam hati, dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu adalah najis, seperti firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najisun. Nah, najisun artinya hanya sesungguhnya orang yang syirik itu bisa saja orangnya Islam. Ini innamal musyrikun ini umum, jadi orangnya Islam tapi ada kesyirikan di dalam hati, syirik. Nah, syirik itu umumnya penyakit. Ciri ada syirik di hati, ada ria, ada hasad, ada dengki, itu menandakan bahwa di hati itu masih ada syirik. Walaupun syiriknya samar aja kita, syirik khafi, syirik yang samar. Nah, maka sesungguhnya syirik itu atau yang cagar melahirkan penyakit-penyakit itu adalah najisun, najis di dalam hatinya. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, ya kalau orangnya bersih, bajunya bersih, sajadahnya bersih, sembahyang, hatinya berpenyakit, tetap dihukumi bernajis ya kita. Sembahyangnya sah, ibadah sembahyangnya tadi kada berpahala. Kenapa kada berpahala? Allah kada menerima. Kenapa Allah kada menerima? Belum bersih.
Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, Allah taala di dalam ayat bahwasanya najis itu tiada tertentu pada kain atau pakaian dan pada zahir badan. Nah, bukan hanya pada kain dan pada badan saja yang disebut najis itu ada. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka yaitu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama. Bila hati kada bersih, kada sempurna kita memaham ilmu agama. Itu maksudnya. Dan tiada terang hatinya itu oleh nur ilmu itu. Paham cuma hati ini tuh kada tarang oleh ilmu itu, kada bujur-bujur sempurna pemahaman, atau pemahamannya tadi kada bermanfaat bagi dirinya karena ilmunya tadi kada berubah jadi nur aja kita, kada menjadi penerang bagi dirinya. Paham nah kenapa aja ya tadi bang maharagu penyakit hati. Dan karena inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu itu jasidin laisal ilmu bikasratir riwayat. Innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Artinya tiada didapat ilmu itu dengan hanya membanyakkan riwayat. Arti membanyakkan riwayat ini banyak berisi hafalan hadis, bahkan hafal hadisnya, hafal kitabnya misal. Apakah itu yang disebut ilmu? Bukan hanya itu jasidin. Dan bukan berarti ilmu itu membanyakkan mengaji kitab jasidin, kada juga. Walaupun itu termasuk bagian dari ilmu lah, cuma bukan hanya itu jasidin. Hanya saja dapat ilmu itu yaitu dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati orang tersebut. Nah, jadi pemahamannya ilmu itu dua macam lah. Ada ilmu yang kita kaji lawan guru, ada kitabnya kawa dihafal. Ada ilmu yang datang dari Allah. Nah, hakikat ilmu yang sebujur-bujur ilmu yang datang dari Allah. Itu yang bermanfaat, yang disebut buah dari ilmu yang kita pelajari lawan guru. Jadi mun kita belum mendapat buah ninto, walaupun kita banyak berguru, belum dianggap berilmu secara sempurna maksudnya. Nang kayak kita bersapida itulah belajar bersapida lawan dang sanak tuha misal. Dilajar ya, paham ilmu narannya. Tapi lihai bersapida itu bang, nah itu ilmu dari Allah lihai itu. Ada kawakah dang sanak tuha kita ini melajari lihai bersapida. Nah, maka paham praktik bersapida nang ini cara mengikutinya, nang ini caranya. Mana harapnya lawan lihai bersapida? Kan harap lihai bersapida, lihai ini tuh yang diunting. Nah, itu maksudnya. Jadi ada ilmu pertama, ada ilmu kedua. Dan adab yang kedua. Nah, jadi pertama adabnya kita disuruh berniat hendak membersihi hati dari penyakit-penyakitnya atau satu. Jadi ini pribadi masing-masing ya kalau. Dan adab yang kedua, ya tadi 7 adabnya lah. Bahwa mengosongkan hati daripada masgul kepada dunia. Nah, arti masgul itu sibuk kepada dunia. Arti sibuk ini hati ini tuh selalu terikat dengan urusan dunia. Hati usaha kah apakah? Nah itu. Karena ada caranya inilah. Dan menjauhi daripada masgul dengan anak dan istrinya. Nah, artinya ini khusus orang yang kayak memondok ya kalau ini kada kawamun yang anak bebini ya kalau. Nah, kalau yang kita ini lain lagi caranya gimana? Ada caranya. Dan daripada jual beli. Nah, ini menurut kayak bakal ini anak nutut ilmu nih, kayak pian bisi anak misalnya. Bisi anak sekolah, anak kita nih pesantren. Nah, jangan sekolah sambil disuruh berusaha. Anu kem nak aja, sambil sekolah sambil berjualan lah aja. Nyaman kuliahan duit. Jangan kita yang berjualan, anak bujur sekolah. Kita yang mengongkosi. Maka dan daripada segala yang membimbangkan akan hati. Nah, jangan sampai hati waktu kita menuntut ilmu itu
banyak yang dipikirkannya kita. Dan supaya selesailah hatinya bagi menuntut ilmu, karena firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Itu jim itu titik 1 di bawah, fi jawfihi. Itu kan hilang titiknya loh, ha. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Artinya tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada 2 hati di dalam 1 rongga. Hati rongga itu tubuh. Jadi dalam tubuh itu hati itu 1 aja. Ada kawa model kayak 2 macam yang dipikirkan itu. Jadi kalau yang dipikirkan semacam, yakni tiada masuk ilmu itu di dalam hati seseorang Islam yang masih bimbang ia akan sesuatu yang lain daripada ilmu. Nah, amun kita bang yang sudah berbini banak nih hadir di majelis taklim kan penuntut ilmu juga ya kalau. Nah, ini kayak apa caranya? Apakah misalnya ampih berusaha? Kada. Bini dicerai? Kada. Anak kada diharagu? Kada. Tetap kayak biasa. Kayak biasa, cuma hati itu taslim lawan Allah. Nah, arti taslim itu jangan sampai sesuatu urusan usaha kita, urusan bini kita, urusan anak kita, model kayak kita yang terlalu mengatur-atur itu nah. Mengatur-atur, memikirkan model kayak apa. Padahal ada Tuhannya. Yang maharagonya tuh Tuhan sebenarnya. Nah, maka kita disuruh tapi tetap berusaha lah. Nah, syariat tetap berlaku, cuma hati ini nah dibahas ini kan hati. Jangan sampai kita kada taslim lawan Allah Ta'ala. Hati taslim tuh jadi kita ya Allah nah. Usaha ulun jalani, bini ulun tetap berbuat baik lawan bini. Lawan anak tetap ulun maharagu. Nah, kayak apapun yang terjadi ulun serahkan lawan pian. Nah, jadi hati kita tuh tenang. Ada terlalu berpikiran di kita. Hanya seikung anak behuban sudah. Ya kalau seikung anak apalagi orang muda hari 10, 11 ada behuban biasa aja santai ya. Ini maka sudah behuban lungur pulang. Hanya seikung. Kenapa? Ya tadi kada ada bersifat taslim itu nah. Artinya diurusi juga, cuma jangan sampai terlalu hati tadi model kayak menganggap urusan kita yang lebih harat daripada pengaturan Tuhan tuh nah. Itu kada boleh. Bisa ya Allah Ta'ala mau urusnya kayak apa hasilnya. Nah itu kita jalani aja apa yang harus kita jalani. Hasilnya pang Allah Ta'ala yang mau urus. Kedosa terlalu memikirkan. Nah itulah adab yang ketiga. Jadi adab pertama bagi mitan membuangi penyakit-penyakit hati. Adab kedua, hati jangan terlalu memikirkan urusan lain dari ilmu ini. Yang lain dari ilmu nah kayak apa kita pikirkan juga kah? Taslim lawan Allah. Nah, kita serahkan lawan Allah Ta'ala walaupun kita tetap mau urus. Nah itu. Adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya, dan jangan membesarkan diri atas satu ilmu yang didatangkan oleh gurunya. Nah, jadi ilmu apapun yang diajarkan gurunya, jangan kita rasa model kayak menganggap meremehkan lawan ilmu itu. Karena kita misalnya sudah paham, untuk pulang dulu jurakan aja, tahu sudah aja. Nah, itu naranya meremehkan naranya. Yakni jangan mengata ia di dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ini kecil aja kita. Karena aku telah banyak pengajianku. Mengapa guruku itu menyuruh akan daku mengaji kitab kecil ini? Nah, jangan sampai kita kayak itu menganggap rendah. Dan hanya saja sayugianya si murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya. Maksud barang yang itu ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Dan yang disuruh oleh gurunya itu. Dan jangan menyangkal. Arti menyangkal itu memprotes akan gurunya. Dan jangan memerintah akan gurunya itu akan sesuatu ilmu. Nah, yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya. Nah, jadi guru yang menentukan. Dan hanya sesungguhnya
serahkan kehendaknya itu kepada gurunya tentang pelajaran itu nah. Dan yang disuruhkan akan mengaji itu maka menerimalah ia akan dia. Nah, menerimalah si murid tadi akan kitab yang ditentukan oleh gurunya tadi. Nya guru nih tupian. Nah kayak guru kuntau aja contohnya lah. Tentu salangkah lebih sakti daripada muridnya. Ada mau guru kuntau tuh tahar sakti muridnya? Ada papatinannya ya kalau. Nah, ati patin tuh yang patin yang kawan nila tuh. Nah, jadi guru tuh tak tahu mana yang harus yang dikaji dahulu tuh tahu sih Den. Nah, kayak dokter juga ya kalau. Jadi dokter ini yang diminum, kadang jadi ini aja. Jadi minum jadi itu jadi dokter. Kalau minum daripada enak jion. Dan sayuqiyanya bagi si murid itu bahwa mengakali atas berkhidmat akan gurunya. Arti berkhidmat itu menolongi lah berkhidmat naranya. Supaya dapat berkah daripada gurunya itu. Karena adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas berkhidmat. Abdullah bin Abbas itu sahabat Nabi lah. Berkhidmat dia akan gurunya yaitu Sayyiduna Zaid bin Sabit. Pada tiap-tiap berjalan gurunya itu, maka Sayyiduna Abdullah bin Abbas menghampirkan akan kendaraan gurunya itu supaya gurunya berkendaraan itu serta memimpin ia akan kendaraan gurunya itu. Nya kendaraannya gurunya itu kan bisa kuda, bisa unta bahari itu. Jadi unta atau kuda atau keledai ini kan beikat nih. Gurunya ada di muhara masjid, diparakakan ku kudanya ninto supaya gurunya nyaman naik. Diingkutiakan pulang oleh si Abdullah bin Abbas nih diparakakan supaya si Imam Zaid bin Sabit ini nyaman naik ke atas. Nah, itu maksudnya. Maka berkata Sayyiduna Zaid bin Sabit, si peguruan sidin ini kedua-duanya sahabat Nabi. Cuma Zaid bin Sabit ini tatuha ulamanya. Ulama di zaman sahabat. Ujar Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit nih ya yang menulis Al-Qur'an yang pertama. Itu Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi kita. Nah, ujar Zaid bin Sabit, lepaskan olehmu hai anak mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini kan hitungannya besapupu. Padanya besapupu lah Abdullah anak Abbas. Abbas baru banding lawan Nabi kita. Sama-sama anak Abdul Muthalib, cuma lain mama. Nah, berarti ini besapupu loh Nabi. Abdullah bin Abbas ini udah kayak besapupu Sayyidina Ali juga tuh. Berarti termasuk keluarga Nabi. Jadi ujar si Zaid bin Sabit, lepaskan olehmu hai anak mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada ujar yang si Zaid bin Sabit ini kada usah bisa ya aku jasidin. Kada usah diperakakan kuda ninto, bisa ya aku. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, demikianlah disuruh akan kami, ujar sidin, disuruh akan kami memperbuat atau memperlakukan dengan orang yang besar di antara kami dan guru dan ulama kami. Ujar sidin, maka itu pang sudah Nabi menyuruh bahari aja sidin kan. Nah, maka lalu menciumlah Sayyidina Zaid bin Sabit ini akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas serta ia berkata, demikianlah disuruh akan kami bahwa kami perbuat dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerabat penghulu kami sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abdullah bin Abbas keluarga Nabi menghormati lawan paguruan sidin. Paguruan sidin menghormati lawan Abdullah bin Abbas karena ini keluarga Nabi. Jadi dicium sidin tangannya. Nah, jadi sama-sama menghormati gitu nah. Nah, di kemudian hari meninggal Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas ini ulamanya pulang. Nah, itu sama-sama sahabat Nabi berganti zaman ulama kan. Ini ta'anum Abdullah bin Abbas ini umurnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluqu illa fi talabil ilmi. Laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluqu illa fi talabil ilmi. Artinya tiada daripada sifat orang yang mukmin, bukanlah orang mukmin itu bersifat menghinakan dirinya dengan sebab menuntut akan sesuatu hajat. Jadi mau kita ada bahajat sesuatu, kada boleh kita menghinakan diri kita supaya orang mau mengabulkan hajat kita, itu kada boleh. Tamalluk narannya. Datang ke rumah orang sugih,
Mau memuji-muji lawan orang sugih supaya nya mau memberi duit, kada boleh. Datang ke rumah pejabat, memuji-muji lawan pejabat supaya hajat kita kabul, kada boleh juga. Itu kada boleh, termasuk kada beriman. Bahkan kalau kita mencium tangan orang sugih karena hartanya, separuh iman kita hilang. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita mencium tangan orang sugih, orang ini sugih juga, tapi kita cium karena ilmunya, kesalihannya, ada apa-apa? Lain masalah lagi. Nah, makanya sidin, sebab menuntut akan suatu hajat, kada boleh kita menghinakan diri kita kepada manusia, melainkan, nah kecuali ja pada urusan menuntut ilmu. Jadi kalau urusan menuntut ilmu kita disuruh menghinakan diri. Itu kalau untuk menuntut ilmu. Dan adab yang keempat, bahwa memeliharakan daripada mendengarkan ilmu yang kebanyakan para ulama bersalah-salahan di dalamnya. Masalah ikhtilaf nih, masalah khilafiyah. Jadi apalagi kita hanya belajar, amun gurunya paham, ada tapi banyak memandir masalah khilafiyah. Sebab itu membingungkan gina. Jadi bagi kita si murid ini jangan jasidin katuju mendengari masalah khilafiyah. Ujar ulama anu ini hukumnya, ujar ulama anu ini itu jangan, kada usah. Kaina jasidin belum saatnya. Karena yang demikian itu membawa kepada dahsyat dan heran. Arti dahsyat ini kita berpikiran terus mana yang bujur, mana yang salah, dan heran, arti heran ini bingung. Mana yang digawi, mana yang kada. Nah, akhirnya kayak itu. Dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah ilmu. Paling hendak berharatan pandir nah ujung-ujungnya. Lagi pula yang demikian itu membawa susah hati. Tiada dapat satu yang dipegang, tetapi artinya tiada dapat satu yang dipegang. Mana yang kita berpegangi? Gara-gara ada khilafiyah itu. Tetapi sayogianya, nah itu kisah bahasa. Tetapi sayogianya bagi orang yang mubtadi. Arti mubtadi itu hanya belajar pada jalan akhirat, yaitu menuntut ilmu yang menselesaikan hati kepada ibadah, yang mengarahkan hati kepada ibadah. Dan jangan mengkasat akan menuntut ilmu itu karena berkehendak mengetahui perkataan yang bersalah-salahan para ulama. Jangan kita menuntut ilmu mencari khilafiyah para ulama juga. Nah, itu adab yang keempat. Makanya kalau di Darussalam Martabat itu baru ada kitab yang ini jadi haram dibaca, ada kitab-kitabnya haram dibaca. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu boleh aja membaca. Yang bagi yang hanyar haram pun membaca. Dan adab yang kelima, bahwa jangan meninggalkan daripada menuntut segala pan. Arti pan itu pelajaran, mata pelajaran yang dipuji oleh syara'. Nah, jadi ada syara' itu memuji, syariat memuji, supaya menyarankan kita belajar nih tuh. Jika berkehendak ia mahir kepada ilmu. Nah, mun kita hendak spesialis di bidang ilmu tertentu, nah itu dipuji oleh Tuhan. Misalnya hendak spesialis ilmu nahwu, itu dipuji sebenarnya. Spesialis ilmu saraf dipuji, spesialis ilmu alat, atau spesialis ilmu balaghah, spesialis ilmu syair, spesialis ilmu Quran, spesialis ilmu hadis, itu dipuji pada syarat. Tetapi, nah ada tetapinya, hati-hati. Kemudian kemudian itu sesudah daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain. Nah, ini yang banyak orang ketinggalan nih. Sekolah sampai ke luar negara sana. Tapi fardu ainnya belum kada sempat belajar. Sifat 20 kada sempat belajar. Sampai ke luar negara sekolah. Nah, yang memberi manfaat jasidin. Bila sudah fardu ain tuntung, ayo jangan belajar nahwu, belajar saraf, belajar ini itu yang supaya spesialis aja kita. Silahkan aja. Dan kemudian daripada mengamalkan dia, artinya belajar fardu ain sudah, mengamalkan sudah. Lalu orang ini sudah dapat buah dari fardu ain tadi. Sabar sudah ada di hatinya, ikhlas sudah ada di hatinya. Bukan hanya paham ikhlas, memang sudah ikhlas. Berangkat belajar sifat 20, paham ikhlas.
dan sudah ikhlas. Nah, ayo aja hanya hendak belajar fardu kifayah aja kita. Serta yang telah engkau ketahui ilmu yang memberi manfaat itu didahulu itu dan lagi. Nah, arti dahulu itu didahuluakan jasidin. Dan lagi jika ada lapang waktunya yang lebih daripada mengerjakan auratnya. Tapi jasidin kita lihat juga, jangan sampai gara-gara mengaji fardu kifayah wirid taburirid. Nah, jadi wirid tetap dikerjakan. Nah, beda kalau fardu ain. Kalau kita mengaji fardu ain, wirid tinggalkan. Kita nih belajar sifat 20, wirid tinggalkan. Tapi kalau kita belajar nahu, wirid jangan ditinggalkan. Nah ini nih, kitabnya manunya bacaannya kayak itu. Ada kedua kayak kita nih misalnya kan kita pelajari ini fardu ain nih. Maka biasanya malam Jumat baca Yasin. Ah, Yasin tinggalkan dulu. Nah, kenapa? Karena yang dipelajari fardu ain. Tapi jasidin kalau untuk fardu kifayah, nah lihati dulu. Dan lagi jika ada lapang waktunya yang lebih waktu itu daripada mengerjakan auratnya, wirid-wiridnya. Karena yang demikian itu daripada fardu kifayah juga. Dan maklumlah, arti maklum diketahuilah bahwa fardu ain itu terdahulu daripada fardu kifayah. Nah itu bab atau yang keenam, yang kelima. Dan adab yang keenam, hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu kenyataannya itu. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab ini jasidin. Dan yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Al-Arba'in Al-Usul, dan yang tersebut dalam kitab Lubab yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan akan dia di dalam kitab ini. Dan lagi ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, yang malam Senin tuh. Ini harusnya 3 kali sudah menyambat sidin nah. Ya Allah, yang ketiga ini menyambat sidin nah, menulis nih. Dan ilmu yang tersebut dalam kitab Minhajul Abidin dan yang lainnya. Minhajul Abidin ini berarti nih karangan Imam Ghazali sini sambat nih. Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali yang paling akhir dan kitabnya Minhajul Abidin. Dan lainnya daripada segala kitab ilmu tasawuf. Dan yang barang siapa masyghul, sibuk di dalam menuntut ilmu, pelajaran ilmu tasawuf, pantu pelajaran ilmu tasawuf ini niscaya memadailah baginya, cukuplah baginya daripada ilmu yang lain, dan tiada berkehendak kepada ilmu yang lain daripadanya, karena telah berhimpun di dalam ilmu usuluddin yaitu i'tikad, dan ilmu fikih yaitu ilmu ibadah, dan ilmu muamalah, dan ilmu suluk, dan tariqat yang membawa kepada ilmu mukasyafah dan kepada ilmu hakikat. Nah, jadi ilmu-ilmu fardu ain itu mau diamalkan membawa kepada mukasyafah. Arti mukasyafah itu mukasyafatul qulub, terbukanya tirai hati. Kadang-kala lagi kita melihat itu ditipu oleh apa yang kita lihat. Nampak di situ kebaikan Allah berataan. Itu mukasyafah namanya. Dan kepada ilmu hakikat. Dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali, wal muamalatu tuaddi ilal mukasyafati. Bermula mengamalkan ilmu yang fardu ain, wal muamalatu tuaddi ilal mukasyafah. Nah, al mukasyafah wal muamalatu itu sini enggak ada sini artiakan nah di bawah. Nah, ulang artiakan nah. Wal muamalatu mengamalkan ilmu fardu ain, tuaddi membawa kepada ilal mukasyafah, kepada terbukanya panjanak hati. Nah, itu kada sidin artiakan. Wal mukasyafatu, dan bermula mukasyafah ma'rifatullah ta'ala. Wa dzalika nurun yaqdhibullahu ta'ala fil qalbi bil ibadati wal mujahadati. Wa dzalika alladhi yusilu ila rutbati imani Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu alladhi law wuzina bi imani ahli al-ardi la rajjaha. Wa dzalika li sirrin kharra fi sadrihi la li tartibil barahin wal hujjaji. Artinya bermula ilmu muamalah, ada isin artiakan nah. Bermula ilmu muamalah yakni ilmu dan amal itu membawa kepada ilmu mukasyafah. Dan mukasyafah itu yaitu dibuka Allah Ta'ala hati seseorang dengan ma'rifat kepada Allah, yakni mengenal Allah Ta'ala. Dan demikian itu nur
Jadi arti ma'rifat itu adalah nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah. Arti mujahadah melawan nafsu, yakni dengan memerangi hawa nafsunya dan melawan syaitan, dan demikian itu menyampaikan kepada martabat iman Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu sampai derajatnya kepada imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang yaitu jikalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan iman segala isi bumi, niscaya beratlah imannya Abu Bakar Siddiq itu. Dan demikian itu karena rahasia yang tetap di dalam hatinya, tiada dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. Jadi kita mengaji ilmu banyak misalnya, itu kalaunya kada diamalkan dengan bujur, kada mendatangkan makrifat. Apalagi misalnya yang dipelajari ilmu fardu kifayah, hafal hadis, hafal Quran, hafal Quran kada fardu ain, fardu kifayah. Paham ulumul Quran fardu kifayah, kada fardu ain. Nah, fardu ainnya 3 aja. Sifat 20 supaya etikat bujur jangan salah, fikih supaya beramal jangan salah, belajar tasawuf supaya hati jangan berpenyakit. Kita gawi ya ini untuk menggawi yang 3 suluk narnya. Nah, suluk dengan yang 3 menghasilkan mukasyafah jasidin. Dan dari karena inilah kata Sayyidi Syekh Hasan As-Sajali rahimahullahu taala, inna lananduru ila Allah taala bi basaril imani wal iqani fa aganaina 'anid dalili wal burhani. Artinya bahwa sesungguhnya kami melihat kepada Allah taala dengan penglihatan iman dan yakin, maka kami terkaya daripada dalil dan burhan. Nah, jadi orang yang sudah ma'rifat, Allah menganugerahkannya ma'rifat kepada seseorang itu, ia melihat akan kebesaran Allah itu kada perlu dalil lagi. Nah, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'alam anna asyrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullahi ta'ala wa huwa bahrun la yudraku muntaha ghaurihi wa aqsa darajatil bashar fihi wa aqsa darajatil bashari titik situ fihi. Nah, itu mubtada anu pulang kisah bahasa fihi al anbiya'u tsummal auliya'u tsummal ladina yalawnahum. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih mulia daripada segala ilmu dan perhinggaan derajat segala ilmu. Arti perhinggaan itu kesudahan ilmu itu napa? Paling ujung dari ilmu itu napa? Paling puncak dari ilmu itu napa? Yaitu ma'rifat Allah Ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan penglihatan nur iman. Jadi mengenal Allah terbagi 2. Ada mengenal Allah yang disebut awwaluddin, ma'rifatullah, belajar sifat 20. Mengenal Allah tahapan pertama. Nah, yang di sini goyahnya puncak dari mengenal Allah, yaitu dengan penglihatan nur iman yang di dalam hati, dan yaitu seperti laut. Jadi mengenal Allah ini seperti laut yang tiada dapat dihinggakan perhinggaannya, dalamnya. Artinya kadada kasudahannya aja kita. Ma'rifat yang datang dari Allah ini kadada kasudahannya. Dan bermula sehingga-hingga, arti sehingga setinggi-tinggi derajat manusia. Setinggi-tinggi tulis di bawah. Arti sehingga-hingga itu setinggi-tinggi derajat manusia di dalamnya itu, derajat manusia dalamnya itu yaitu martabat segala anbiya, para nabi, kemudian aulia, para wali, kemudian yang mengiringi mereka itu. Kenapa para nabi, para wali dan yang mereka mengiringi mereka itu tinggi derajatnya? Karena mereka dianugerahkan ma'rifat kepada Allah. Itu maksudnya. Dan adab yang ketujuh, ini adab yang masih berhubungan dengan pribadi penuntut ilmu. Maka seyogianya bahwa adalah qasad orang yang belajar ilmu itu, arti qasad ini niatnya
tujuannya orang yang belajar ilmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala yakni karena menjunjung titah Allah Ta'ala, menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dan karena bila kada kawa semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, ambil pilihan yang kedua, karena untuk keselamatan di negeri akhirat. Ini dan karena membaikkan zahirnya itu dengan ibadah, supaya kita benar dalam ibadah kita. Itu maksud membaikkan zahirnya itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan membaikkan batinnya, yakni hatinya itu dengan bersifat dengan segala sifat yang terpuji. Jadi menuntut ilmu supaya zahir kita ibadahnya bujur, hati kita dengan berhias dengan sifat-sifat terpuji, dan mensucikan daripada sifat-sifat kecelaan, serta untuk hadir kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dan kepada martabat yang tinggi, serta bersama malaikat muqarrabin. Itu titik di situ. Dan jangan kisah bahasa, dan jangan kasatnya tujuannya menuntut ilmu itu karena supaya jadi penghulu orang, atau penghulu ini supaya jadi pimpinan, supaya jadi atasan, penghulu naranya, dan supaya jadi orang yang besar, ada boleh juga, hendak menjabat pangkat ini pangkat itu, ada boleh, dan supaya dapat kemuliaan, ada boleh juga, dan supaya dapat harta, jangan juga, dan dapat kemegahan. Dan karena inilah kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini permulaan kitab Bidayatul Hidayah, in kunta taqsidul ilma bitalabil munaqasati ay al-mughalabati wal mubahati ay al-mufakharati wa taqaddumi 'ala al-aqrani wa istimalati wujuhin nasi ilaika wa jam'i hutamid dunya, ta'nya bertasdid, wa jam'i hutamid dunya fa anta sa'in bi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafaqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka al-isyanika wa syarikun laka fi khasranika wa huwa kabai'i sayfin min qati'i tariqin wa man a'anna ala ma'siyatin walau bisyarti kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, jika ada qasatmu dengan menuntut ilmu itu yaitu munaqasah. Apa itu munaqasah? Yakni hendak menang dari berbantah-bantahan. Itu munaqasah namanya. Hendak supaya kita jadi juara dalam setiap perlombaan. Itu tujuan kita menuntut ilmu, itu tercela. Dan bermegah-megahan. Dan terdahulu daripada orang yang semasa, artinya supaya jadi orang terkemuka, alim pang, dan supaya berkehendak cenderung muka manusia kepadamu, supaya manusia bertahan menghadap ke kita, misal, yakni berkehendak dikasihi oleh orang dan berkehendak menghimpunkan kekayaan dunia, maka adalah kasatmu akan yang demikian itu mengusahai dalam merubuhkan agamamu sendiri dan membinasakan akan dirimu sendiri, dan adalah engkau jual akhiratmu itu dengan duniamu. Jika perjualanmu itu sangat rugi dan perniagaanmu itu tiadalah laba, arti laba itu beruntung di kita, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong atas engkau berbuat maksiatmu. Mun kita berniat belajar menuntut ilmu supaya nang kaya tadi salah, tompo empat perguruan jadi salah juga, jadi penolong ya kalau. Dan jadilah ia sekutu bagimu di dalam gurumu itu, dan yaitu seperti orang yang menjual pedang. Jadi guru ini nang kaya menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan, ya kalau perampok nih. Dan yang demikian itu jadi maksiat. Dan barang siapa menolong ia atas seseorang berbuat maksiat, jika dengan setengah kalimat sekalipun, niscaya adalah bersekutu baginya dalam berbuat maksiat itu. Jadi guru tempo empat akhirnya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi taala min ta'allumil ilmi al hidayata. Niyatuka isim kana, hidayata khabar kananya. Jadi wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi taala min ta'allumil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir
fa inna malaikata sama'i tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tasdaghfiru laka idza sa'aita. Artinya, jika ada niatmu dan kasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu itu dan belajar akan dia, yaitu akan berkehendak hidayah. Kita menuntut ilmu supaya dapat hidayah dari Allah, yakni berkehendak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala pada berbuat ibadah, supaya kita beribadah bujur kepada Allah. Lalu kita menuntut ilmu, maka ibadat kita yang pada zahir itu bujur, dan ibadat pada batin itu pun bujur, bukan semata-mata karena hanya membanyakkan riwayat saja, yakni bukan tuntutmu itu hanya untuk mengqasad, yaitu hendak bercerita juga. Maka ketika itu apabila kita menuntut ilmu bujur-bujur supaya ibadah bujur, akidah bujur, akhlak bujur, maka ketika itu sukailah olehmu, artinya gembiralah engkau Jasidin, bahwasanya segala malaikat yang di dalam langit itu menghampirkan ia bagimu akan sayapnya. Apabila engkau berjalan dan adalah segala ikan di laut mengucap istighfar bagimu, memintakan ampun akan Allah Ta'ala bagimu apabila engkau berjalan juga. Akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu. Wallahun nafi' Jasidin. Nah, ini pemahamannya. Bila kita bujur niat menuntut ilmu, maka alam semesta memintakan ampun untuk kita. Malaikat mintakan ampun, iwak-iwak di laut mintakan ampun lawan kita. Artinya ketujuh lawan kita tuh. Maka Jasidin bergembiralah Jasidin. Adapun adab orang yang belajar ilmu, nah, serta gurunya yang berhubungan dengan gurunya, nah, yang mengajar akan dia, itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah 11 perkara. Pertama, apabila ini yang berhubungan dengan guru lah, yang tadi kan sudah pribadi kita. Pertama, apabila berdapat dengan guru, arti berdapat ini bertamu aja kita, bertamuan dengan guru, maka hendaklah mendahului memberi salam. Kita bertamu lawan guru, melihat guru bertamuan nih kita, berdahulu kita beri salam. Jangan bercicilingan bertamu, bercicilingan, kemana aja, kemana, kada mau kayak itu. Kedua, bahwa jangan membanyakan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Guru haratan hadir di situ, kita hadir juga. Kita jangan banyak pandir, hibak rumah bunyi suara kita aja. Ketiga, bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada izin oleh gurunya. Nah, amun gurunya kada izin kita berpandir, kalau usah berpandir, kecuali darurat lah, darurat lain lagi. Keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Minta izin dulu, hanya bertakun. Kelima, bahwasanya jangan ia menyangkal, arti menyangkal ini memprotes akan perkataan gurunya itu dengan katanya. Misal nih waktu belajaran nih, si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Hartan berpandiran, ujar gurunya hukumnya haram. Lu angkat tangan, hau aja. Dia si murid nih, maka ujar guru anu boleh aja. Nah, itu kada boleh kayak itu. Badi diam ya kalau. Kada usah yang memprotes tuh nah. Keenam, bahwa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya, maka menyangka ia bahwa terlebih benar daripada gurunya atau lebih tahu ia daripada gurunya. Maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya dan lagi kurang berkat. Nah, mendengar guru baca kitab lalu kita menunjukkan sikap, kok maulah nang kayak itu aja pinakna. Sikap kita itu nah, maulah nang kayak itu aja. Kada bujur tuh aja. Aku dulu suka belajar jangan gini-gini aja walaupun kada lawan guru mandir. Nah, cuma di situ atau jangan di situ kurang berkat kena. Ketujuh, bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang sama duduk, artinya dengan orang yang sebelah kita nih pada hadapan guru kita. Itu kada usah lawan anu jar Nabi gin lah. Kita berkawanan berempat berlima. Jangan kita berbisik berpandir lawan yang kawan sebelah kita. Walaupun karena kawan kita nih salah anggapan. Nah, itu apalagi menawan guru. Kedelapan, bahwa jangan ia berpaling ke kiri ke kanan pada hadapan gurunya itu. Nah, mau kita kan nalihanya panat ya kalau. Nah, maka hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Nah, tangalih pang sedikit inilah ya kalau. Lagi
murid sudah panat ya kalau. Nah, kene-kene aja. Kesembilan, bahwa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya itu tatkala segan gurunya. Arti segan itu gurunya mengulir sudah menjawab pertanyaan nih. Nah, mengulir sudah, arti segan itu mengulir sudah. Nah, daripada berkata-kata, ya, artinya gurunya sudah malas berkata-kata, kaduh saya kita bebandir lagi kayak pulang bahasa. Atau tatkala ia lelah aja kita. Lelah nih tuh uyuh ya kalau. Ke-10, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu kepada kita, maka hendaklah ia berdiri pula karena menta'zimkan akan gurunya itu. Nah, ya kalau ini amalan supaya kita seumur hidup kada stroke. Bila ada yang lalu, yang lewat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kita berdiri. Bila kita berduduk, sedangkan yang lalu ini wali Allah, para habaib misalnya, yang dicintai Allah, kita duduk, insya Allah sebelum kita meninggal kita akan penyakit stroke. Jadi mun hendak selamat dari penyakit stroke, berdiri kita. Ke-10, apabila sudah ketika ia berjalan itu hingga sampai kepada tempat duduknya, melainkan karena darurat, maka yaitu tiada tertegah bertanya di dalamnya. Kemana nih? Ke-11 adalah jangan jahat sangka akan gurunya itu pada segala perbuatannya yang zahir. Nah, ini jangan jahat sangka pada gurunya itu pada segala perbuatannya yang zahir, walaupun menyalahi etikatnya. Artinya inya selama ini pahamnya kayak ini. Kenapa? Kada sesuai lawan yang ia pahami. Nah, atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya. Nah, jangan bersangka jahat di sini. Atau dengan adatnya, karena gurunya itu terlebih tahu dengan segala hikmah syara'. Hikam syara', hikmah syara'. Baudu syariat. Nah, apa hikmahnya ada tuh. Gurunya tuh lebih tahu itu hikmahnya tuh. Dan segala rahasia syariat. Jadi baik sangka itu penting benar. Seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, maka bahwasanya memperbuat Nabi Khidir yaitu memasukkan ini merusakkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia. Jadi Nabi ini ceritanya terkenal benar ya sudah. Nah, umpat menumpang di situ, sekalinya Nabi Khidir malah merusak perahu itu dan membunuh ia akan kanak-kanak yang belum berdosa. Maka zahir perbuatan Nabi Khidir ini menyalahi akan syariat. Nah, ya kalau dan sebab itu maka menegur oleh Nabi Musa akan Nabi Khidir pada permulaannya. Tetapi pada hakikatnya tiadalah Nabi Khidir ini menyalahi akan syariat, dan sebab itulah bahwa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan Nabi Khidir itu serta taslim ya akan dia. Arti taslim itu minta maaf di kita. Adapun adab orang yang alim, adab orang yang alim yang mengajarkan ilmu itu 17 perkara. Pertama, kita tutungkan sedikit lah bacanya sampai pasal ketiga tanggung. Pertama, ihtimal, yakti menanggung dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid itu daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. yakni hendaklah ia bersifat dengan sabar akan sesuatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya, dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Nah, nya kan ada muridnya kadang mucil ya, kalau betakun-takun ini sabar aja, jangan penyerikan. Kedua, luzumul hilmi, sayukianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim, yaitu tiada lekas marah. Nah, ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Guru-guru kita di Matabar itu banyak bertunduk kepala pian. Duduk jarang yang sampai canggung-canggung, ada jarang benar. Keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, karena untuk menegahkan daripada zalimnya. Jadi kalau kepada seluruh hamba-hamba Allah, guru itu disuruh tawadu, kecuali lawan orang zalim. Arti orang zalim ini orang fasik. Nah, itu kita jangan supaya sebagai teguran lawan orang itu. Nah, kelima, memilih tawadu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada hadapan orang banyak. Di tengah-tengah orang banyak memilih tawadu aja kita. Keenam, jangan bergurau-gurau dan bermain-main pada perhimpunan orang banyak
bermain-main yang kada ada manfaat. Amun cagar supaya jangan mengantuk itu kada masalah, kau aja sedikit-sedikit tuh nah. Itu. Ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu, dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan. Nah, dan diperlakukan muridnya itu seperti anaknya. Karena sabda Nabi SAW, innama ana lakum kal walidi li waladihi. Artinya aku Nabi bagi kamu seperti bapa bagi anaknya. Nah, dan kata Imam Ghazali, tetapi Nabi SAW itu, jadi Imam Ghazali nih menafsirkan atau mengomentari hadis tadi. Tetapi Nabi kita SAW itu lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapaknya bagi anaknya. Nah, keluar Nabi SAW akan bapa pada hakikat. Nah, dan dinamakan dia Nabi sebab terlepas daripada api neraka dan kekal di dalam surga. Jadi Nabi kita ini alahan pada abah kita sebenarnya. Gara-gara sidin kita lepas dari api neraka dan kekal di dalam surga. Dan demikian lagi guru itu adalah bapa yang dibangsakan kepada ruh. Artinya bapak ruh kita. Guru kita titik bapaknya ruh, abahnya ruh kita. Kalau mama abah yang di rumah, abahnya jasad kita. Nah, yaitu hakikat lebih daripada bapa jisim. Nah, secara hakikat lebih daripada bapak badan. Guru kita tuh sebenarnya lebih daripada abah kita di rumah yang merenakan kita itu. Dan karena inilah, nah tuh halaman 17 tuh paling atas. Dan karena inilah hak guru itu. Tapi ini guru yang melajari pardoain lah, yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, hak guru itu terdahulu daripada hak ibu dan bapak. Nah, ini tulisannya ada nggak ini? Di kita penting bener tahu kok. Cuma nih ada juga kayak ini kalimatnya. Biar kemana aja bejiarah, kemana-mana wali minta doa. Amun lawan kuitan kubur kuitan kada dijirahi, ada bapak ai juga aja. Itu bujur nang itu. Bujur kepada wali-wali yang bukan guru kita. Itu bujur. Jadi kalau wali-wali lah, ulama-ulama lain guru kita, itu abdal abah mama kita. Tapi kalau si wali-wali ini kalau usah wali-wala gin, tapi ini guru kita menyampaikan kita kepada Allah lebih abdal daripada abah mama kita. Nah, itu maksudnya. Kedelapan, menanti dan memeriksa dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Nah, dan membaikkan dan membetulkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang babal itu, dan menjawabkan dan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah dan mengarasi suara akan orang yang baru belajar. Nah, jadi si guru tadi harus paham-paham juga. Ini orangnya betakunnya aja salah cara betakun. Jadi gurunya memahami, jangan langsung sarik. Punya ini aja ketulahan dia. Nah, amun yang kayak itu penyarikannya ketulahan salamanan kan cagernya. Nah, wallahu alam. Ya sedikit lah kita sambung. Kita baca ratib atas nah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس رسولهم وبرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصهيب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاصم وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين
ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.